harus operasi, dan waktu itu dikerjakan operasi di IC di NICU, jadi nggak ke kamar operasi saking bayinya tidak stabil gitu ya, sampai saya nggak nonton, nggak kebagian tiket, sedih banget. Iya, kita udah ikut war sambil makan. Sering makan di luar, nyobain tempat makan baru. Ya, kita percaya Tuhan memberikan anak itu karunia ya, gitu ya. Dia menitipkan kita, ketika anak ini spesial, berarti orang tuanya juga spesial. Saya selalu anggap gitu. Jadi boleh, saya Dr. Kozi, saya dokter spesialis bedah anak di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika. Waktu itu berarti kembali lagi ke zaman SMA nih ya, kan lulus SMA ya, ingat-ingat lagi. Memilih jurusan kedokteran, salah satunya memang pengaruh orang tua juga ada. Kayaknya oke nih jadi dokter, dibilang gimana, ya saya juga fine-fine aja sih waktu itu, nggak yang harus banget ini lulus sekolah langsung jadi dokter. Tapi ya akhirnya sih kita pilih waktu itu kan SPMB ya, ikut SPMB, lolos. Ya udah, memang dengan persiapan juga waktu itu, tujuannya supaya bisa ngambil universitas negeri, lulus. Dan dia bersyukur bisa melewati itu semua dengan baik. Awalnya bekerja jadi dokter umum kan, ya. Awal saya bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan kebetulan waktu itu di penempatannya di Bangsal Bedah. Jadi dokter umum yang menangani persiapan pasien-pasien yang mau operasi dan penanganan pasien-pasien setelah operasi. Jadi waktu itu sudah cukup familiar dengan kasus-kasus bedah, namun saat itu kan masih dokter umum ya, jadi bukan kompetensinya saya untuk melakukan tindakan-tindakan, tapi kita hanya mempersiapkan dan membantu dokter umum tersebut untuk menghandle perawatan pasca operasi. Nah dari situ pikiran sih melihat dokter-dokter bedah anak yang senior ya, udah lebih tahu bekerja seperti apa. Jadi saya juga kepikiran sih, ini keren juga nih gitu ya, bisa karena kalau dokter bedah itu kan pekerjaannya membuat atau misalnya menutup gitu ya, suatu hal yang kita belum tentu bisa dikerjakan oleh dokter-dokter yang umum seperti lainnya, dokter-dokter yang lain seperti ini, karena itu memerlukan keahlian tertentu. Itu sih yang menjadi motivasi saya. Makan. Sering makan di luar, nyobain tempat makan baru, jalan-jalan, traveling juga suka. Terus saya merawat 4 orang anak. Nah, 4 orang sih, 4 ekor anak. anak bulu saya punya 4 kucing. Dirawat 4 ekor. Oke, udah traveling kemana aja nih dok? Ya banyak di Indonesia, di luar juga ada beberapa negara. Berarti demen jajan dan kulineran ya? Betul, kulineran sekarang banyak kan tempat makan, jadi ada tempat baru kita coba. Biasa sih kalau orang suka traveling pasti suka makan sih, karena tiap tempat kan ada makanan yang unik. Betul. Hobi musik sih, suka dengerin musik ya, bukan bermain musik. Suka dengerin musik, lagu-lagu baru di-explore, suka banget. Tiba-tiba jadi anak band gitu. Nggak bisa main band, tapi suka dengerin, lagu ini oke, enak buat denger sambil olahraga. Kemarin tadi nggak nonton cosplay ya dok? Saya nggak nonton, nggak kebagian tiket, sedih banget. Iya, kita udah ikut war sambil poli, buka komputer. Dok, lagi ngapain? Bentar ya bu, lagi konsen itu dalam antrian kan. Kita nggak lolos, ya sudah. Berarti pasukannya harusnya banyak dong buat ikut war. Iya nih, kurang kemarin. Tapi ya udahlah, ntar kalau ada waktu kita coba lagi.
besar selama menangani pasien? Prinsipnya sih bedah anak itu kan kebanyakan kasusnya kongenital ya, kasus-kasus kelainan bedah yang jarang, kasusnya sendiri sudah jarang, mungkin 1 dari 5.000 kelahiran misalnya. Dan di situ sih saya melihat setiap kasus itu unik, setiap kasus itu khas gitu ya. Baik pasiennya, baik orang tuanya juga berbeda-beda bagaimana dia menerima diberikan anak dengan kebutuhan tertentu, bagaimana kita membuat orang tua itu mengerti gitu ya, paham dan meyakinkan orang tua itu. Jadi jangan takut, pasien seperti ini kita bisa handle sampai anak ini bisa memiliki hidup yang berkualitas. Setiap pasien tuh pasti unik gitu ya. Yang paling unik itu ada satu saya pernah dapat pasien dari bayi kecil cuma 600 gram ya beratnya, dia lahir sangat prematur, harus operasi, dan waktu itu dikerjakan operasi di NICU, jadi nggak ke kamar operasi saking bayinya tidak stabil gitu ya. Sampai sekarang akhirnya sudah besar, sudah 6 kilo, sudah selesai kita operasi dan bagus, dan sangat senang sekali bisa ketemu ya, diberikan waktu untuk berpapasan dengan pasien ini dan orang tuanya, dan mereka pun sangat happy untuk itu. Prinsipnya gini, ya kita percaya Tuhan memberikan anak itu karunia ya, gitu ya. Dia menitipkan kita. Ketika anak ini spesial, berarti orang tuanya juga spesial. Saya selalu anggap gitu. Jadi pasti orang tua itu mampu. Saya yakin seperti memberikan keyakinan ke pasien, ke orang tua pasien bahwa kita bisa hadapin ini bareng-bareng, gitu ya. Selama kita yakin, berdoa, kita usaha dengan baik, anak itu pasti akan bisa tumbuh, berkembang, dan bisa ya memiliki hidup yang berkualitas seperti anak-anak yang lain. Saya saat ini menjadi salah satu pengurus pusat Perbani, jadi Perkumpulan Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia, dan saat ini mengepalai Biro Data dan Informasi. Jadi memang tugas saya menjadi koordinator lah untuk menyediakan informasi seputar bedah anak di Perbani tersebut.